biarlah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita semua warga Kalimantan Utara berpadu bersama suku dan agama, bersama bangun benuata. Berbagai rintangan menghadap, bersama siap kita terjang. Dengan semangat tinggi berbakti mengabdi kepada bumi pertiwi. Gunung di perbatasan hijau, sungai dan laut biru. Sejauh negeriku datangi, baktiku tetap kita pegang. Mari kita semua berkarya dengan segenap jiwa raga, bangun Indonesia, asas Pancasila, maju dan jaya Lakatara. Maju dan jaya Lakatara. Tarakan dan Nunukan tertinggi kasus HIV di Kaltara. Pengembangan tanaman kakao untuk peningkatan pembangunan daerah. Selamat sore saudara, kembali TVRI Kalimantan Utara hadir dalam Kalimantan Utara hari ini. Selain dua berita utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi dari Kalimantan Utara dan daerah lainnya di Pulau Kalimantan untuk Anda. Tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal digital nomor 30 atau dapat melalui YouTube ataupun Instagram TVRI Kalimantan Utara. Dan bersama saya Tudes Stefan, inilah informasi selengkapnya dalam Kalimantan Utara hari ini. Informasi pertama dari Kabupaten Tanah Tidung. Saudara, dermaga penyeberangan di Desa Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, ambruk dan tenggelam ke dalam sungai. Dermaga ambruk lantaran ponton penyangga dermaga mengalami kebocoran sehingga air masuk hingga menenggelamkan dermaga. Dermaga penyeberangan tradisional di Desa Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, ambruk dan tenggelam ke dalam sungai. Dermaga itu ambruk lantaran badan ponton penyangga dermaga berkarat dan bocor yang membuat air masuk ke dalam ponton dan menenggelamkan dermaga.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Tidung M. Arif Prasetyawan mengatakan beberapa waktu lalu pihak Dishub Tanah Tidung menerima laporan dari masyarakat terkait kebocoran ponton dermaga. Terkait hal itu, pihak Dishub Tanah Tidung telah mendesain peralatan sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan dermaga. Namun situasi mati hidup listrik di wilayah Sesayap Hilir menjadi penyebab ambruknya dermaga. Pasalnya, mesin pompa air untuk menguras air yang masuk ke dalam ponton tidak berfungsi, sehingga badan ponton penuh air dan menyebabkan dermaga tenggelam. Tadi malam ada kejadian mati lampu, mati listrik. Jadi akhirnya pompa yang kami gunakan di sana tidak berfungsi dan mengakibatkan ponton itu bisa tenggelam. Tetapi kami dari Pemda tentunya berupaya sebagai pelayanan kepada masyarakat akan sesegera mungkin memperbaiki dan mungkin dalam waktu dekat, kalau tidak salah besok sudah ada alatnya PT PCP yang datang ke sana dengan tenaga tim teknisnya, mekaniknya, dan dari kami perhubungan kami akan angkat ponton itu ke daratan untuk perbaikan ponton supaya nggak bocor lagi. Akibat kejadian ini, aktivitas bongkar muat barang dan pelayanan jasa menjadi terhambat. Aktivitas penyeberangan pun berpindah ke sisi kanan dermaga yang kerap dijadikan sebagai alternatif masyarakat untuk melakukan penyeberangan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Penderita Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Kalimantan Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan menjadi daerah tertinggi pengidap penyakit mematikan ini. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Agus Suwandi mengatakan, berdasarkan data, setiap tahun pasien pengidap HIV masih ditemukan di Kaltara. Tercatat kasus HIV pada triwulan 3 di Kaltara berjumlah 132 kasus. Jumlah itu tersebar di wilayah Kaltara yakni Kabupaten Bulungan sebanyak 30 kasus, Malinau 27 kasus, Nunukan 37 kasus, Tarakan 37 kasus, dan Kabupaten Tanah Tidung 1 kasus. Sejauh ini para pasien HIV di Kaltara telah menjalani pengobatan, namun beberapa di antaranya hilang kontak dan tidak melanjutkan pengobatan, sehingga berpotensi mengidap penyakit AIDS. Selain itu, penyakit HIV yang diidap pasien juga berpotensi menular ke orang lain. Kalau HIV memang setiap tahun penemuannya yang tertinggi memang di Tarakan. Di Tarakan yang mengingat yang pertama penduduknya juga paling besar, yang kedua secara demografis memang tingkat kepadatan, kemudian daerah perkotaan, daerah transit dan di sana layanannya juga cukup banyak. Maksud saya seperti ada rumah sakit provinsi, rumah sakit rujukan PMI dan lain-lain. Di samping tingkat keaktifan untuk penemuan kasus memang di Tarakan itu juga lebih bagus. Jadi seperti dukungan PMI, kemudian ada LSM atau organisasi lain juga yang membantu dalam penemuan kasus. Lebih lanjut, Agus menyampaikan kasus penemuan HIV/AIDS juga terjadi pada usia muda. Untuk itu, pihak Dinkes Kaltara meminta kepada semua kalangan agar memberikan edukasi tentang bahaya dari penyakit ini. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupaya menciptakan data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk percepatan keterpaduan proses terwujudnya Satu Data Indonesia di wilayah Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Suryansyah, mengatakan upaya yang dilakukan Pemprov Kaltara untuk menciptakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kalimantan Utara sudah berjalan, namun belum terlaksana secara optimal. Untuk itu, pihak Pemprov Kaltara melaksanakan Forum Satu Data Indonesia untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah agar bisa lebih memacu dalam mendapatkan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Suryansyah juga menyampaikan sumber daya manusia yang ada perlu terus memperbarui pengetahuan agar dapat bekerja dengan lebih optimal untuk menciptakan SDI sesuai dengan target pemerintah. Untuk memberikan pemahaman dan percepatan agar perangkat daerah itu bisa memacu lagi, kita mendapatkan data yang lebih akurat, lebih terintegrasi, dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara untuk proses mewujudkan Satu Data Indonesia, Pemprov Kaltara mengumpulkan data yang ada terlebih dahulu dari seluruh perangkat daerah. Kemudian, pihak Pemprov Kaltara melakukan penyesuaian dan sinkronisasi melalui bimbingan Badan Pusat Statistik Kaltara
dengan target outputnya yakni tercipta satu data Indonesia. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pengembangan tanaman kakao di Kabupaten Bulungan terus ditingkatkan melalui kawasan integrasi kakao. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat terkait pengembangan tanaman kakao menuju tahun 2025. Potensi pengembangan tanaman kakao di Kabupaten Bulungan cukup menjanjikan. Hal ini dimanfaatkan salah satu perusahaan dengan meluncurkan kawasan integrasi kakao di Desa Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Asisten 1 Pemkab Bulungan, Jamal, mengapresiasi kegiatan kawasan industri kakao. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah dalam mewujudkan Bulungan berdaulat pangan menuju masyarakat sejahtera. Potensinya luar biasa kalau menurut saya gitu ya kan, dan kalau sejarahnya kan memang dulu kan Bulungan ini salah satu penghasil kakao nasional kan, cuman dikarenakan memang abad itu ada wabah kan berhenti. Nah kalau itu bisa kita tingkatkan lagi dan kakao sendiri kan menjadi program strategis nasional kan sampai tahun 2035 nanti gitu. Ya, kalau kita bisa ambil peluang itu saja itu udah luar biasa dan potensi kita bisa karena hasil kita ini kan dikatakan cocok. Kita kan setelah diolah di pabrik kita kan juga lihat kandungan-kandungannya dan kandungannya ini sudah nggak kalah dengan kakao-kakao dari luar gitu. Dalam konteks pangan itu jangan hanya bayangannya beras tapi juga buah-buah yang lain termasuk kakao. Kemudian selain ini ada beberapa kawasan juga rencananya akan dikembangkan, ditambah lagi yang kaitannya bahwa kakao juga ini di Kementerian Perindustrian kalau tidak salah itu dijadikan sebagai proyek nasional. Sementara itu, salah seorang petani kakao di Desa Metun Sajau, Tinus Terang, mengatakan petani sangat terbantu dengan adanya pendampingan dari perusahaan, terlebih setelah adanya pabrik pengolahan kakao milik perusahaan. Sejauh ini kerjasama dengan PKN, justru mereka membimbing kami ke arah bagaimana cara memelihara kakao, dari tanam kakao, memelihara, terus ke penjualan sekalian sama mereka. Petani kakao berharap agar harga beli kakao bisa terus meningkat sehingga pendapatan petani juga bertambah dan lebih sejahtera. Muhammad Aras dari Bulungan, Kalimantan Utara melaporkan. Ya, saudara, informasi dari kesiapan pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Utara kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Bawaslu Nunukan menghimbau agar seluruh peserta pemilu yang ditetapkan untuk mematuhi tahapan dan ketentuan dalam kampanye. Himbauan tersebut disampaikan pasca penetapan ratusan titik pemasangan alat peraga kampanye oleh KPU Nunukan. Menjelang masa kampanye yang akan segera berlangsung, pihak KPU Nunukan telah melakukan sosialisasi titik pemasangan alat peraga kampanye (APK) kepada peserta pemilu. Sementara Bawaslu Nunukan meminta kepada peserta pemilu untuk menaati prosedur kampanye sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur itu diantaranya tidak ada kampanye di luar masa kampanye yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur ajakan baik secara langsung maupun secara daring yang berpotensi menjadi bibit konflik hingga menimbulkan gangguan Kamtibmas. Peserta pemilu juga diimbau tetap menahan diri hingga dimulainya tahapan kampanye 28 November mendatang. Komisioner Bawaslu Nunukan Haryadi menyampaikan, para peserta pemilu memiliki ruang untuk melakukan sosialisasi seperti memasang bendera parpol dan kegiatan lainnya yang tidak mengandung unsur kampanye. Namun, saat ingin melakukan sosialisasi, peserta pemilu harus menyampaikan pemberitahuan ke KPU Nunukan, Bawaslu Nunukan, dan Polres Nunukan 1 hari sebelum kegiatan berlangsung. Tentu ada rambu-rambu atau aturan yang harus dilaksanakan peserta pemilu dan rekan-rekan caleg yang sudah ditetapkan harus melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa tidak ada kampanye di luar jadwal kampanye dan juga tidak ada unsur ajakan di dalamnya, tidak ada nomor urut dan logo. Namun diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi, memasang bendera partai politik.
Sementara itu terkait dengan temuan adanya alat peraga yang mengandung unsur kampanye, Bawaslu Nunukan telah melakukan inventarisasi. Sedangkan untuk penindakan, pihak Bawaslu Nunukan masih menunggu arahan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Kaltara. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Aparatur sipil negara dilarang melakukan pose jari selama masa tahapan pemilu 2024. Larangan ini diterapkan untuk menjaga netralitas ASN pada pesta demokrasi 5 tahunan ini. Aparatur sipil negara ASN dilarang berpose jari selama masa tahapan pemilu 2024. Larangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama SKB nomor 22 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Anggota Bawaslu Bulungan Rizwan mengatakan, larangan tidak hanya untuk berpose jari, namun menyukai hingga membagikan postingan calon peserta pemilu juga termasuk pelanggaran. Pihak Bawaslu Bulungan mengimbau kepada ASN termasuk TNI Polri untuk berhati-hati saat berpose di depan kamera dan bermedia sosial. Sebagai langkah pencegahan, pihak Bawaslu Bulungan telah berkoordinasi dengan pimpinan lembaga vertikal dan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Jadi mengenai pose ini kan hampir semua lembaga sudah menyampaikan ke jajarannya. ASN, TNI dan Polri sudah menyampaikan. Kita dari Bawaslu juga sudah melihat sendiri bagaimana pose-pose yang trendy. Misalnya yang seperti ini, ya kan, itu padahal biasa aja, tapi ini udah dilarang. Apalagi yang kayak ini nomor menunjukkan nomor itu sudah. Dan selain itu, yang kami ingin pertegas bahwa di peraturan yang ada bukan hanya pose sebenarnya. Nge-like itu, nge-share itu bisa masuk ke. Sementara itu terkait dengan sanksi, jika ditemukan abdi negara yang melanggar, akan ditangani oleh Divisi Pelanggaran dan Sengketa. Lebih lanjut, Rizwan menyampaikan secara umum untuk penanganan temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran harus memenuhi unsur formal dan material yang selanjutnya dikaji pihak Bawaslu Bulungan. Dan saat ditemukan unsur pelanggaran, maka Bawaslu Bulungan merekomendasikan instansi terkait untuk memberikan sanksi kode etik hingga pidana. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Ya saudara, usai jeda berikut sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Siapa nih yang seneng jalan-jalan di sini? Program ini cocok banget nih buat kalian. Saksikan Jalan-Jalan, mengulas tempat wisata yang menarik, kekinian, dengan berbagai budaya lokal yang pastinya seru banget. Apalagi ditemenin sama para host kece kita. Saksikan Jalan-Jalan setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Kalimantan Utara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Utara hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari sejumlah daerah di Pulau Kalimantan dalam Lintas Borneo. Lintas Borneo kita awali dari Kalimantan Selatan. Saudara, Polres Banjarbaru mengumpulkan perwakilan partai politik peserta pemilu 2024, tokoh masyarakat, dan jajaran pemerintah Kota Banjarbaru dalam acara ngopi dan bekesahan. Pertemuan ini guna mewujudkan pemilu yang damai, adil, jujur, dan kondusif di wilayah Kota Banjarbaru. Menjelang digelarnya pemilu 2024, Kepolisian Resor Kota Banjarbaru berupaya menciptakan pemilihan umum yang damai, jujur, dan adil, sehingga terwujud situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif selama pesta demokrasi digelar. Wakapolres Banjarbaru, Kompol Winda Diningrum mengatakan digelarnya ngopi dan bakisahan yang dihadiri perwakilan pimpinan parpol peserta pemilu 2024, komisioner KPU dan Bawaslu, tokoh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah bertujuan untuk saling tukar pendapat dan masukan
guna mewujudkan pemilu yang damai dan kondusif yang tidak lama lagi akan digelar bangsa Indonesia. Yaitu Ngopi Bekesahan. Jadi Ngopi Bekesahan ini dikemas untuk kita melakukan feedback, masukan, serta mungkin permasalahan-permasalahan yang kita akan hadapi dalam pemilu 2023-2024. Jadi di sini kita mengundang seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga perwakilan dari masing-masing partai politik. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah menyambut positif digelarnya pertemuan ini sebagai media guna menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas. Said berharap parpol peserta pemilu taat aturan dalam berkampanye dan tidak menimbulkan konflik. Hari ini kami himbau kepada peserta dari pileg ini, para partai politik yang ikut dalam pileg dan pilpres ini, untuk mentaati semua aturan yang diberlakukan. Yang kedua juga agar ini dilakukan dengan gembira, ya, jadi tidak buat tegang. Jadi kepada semua peserta itu siap kalah dan siap menang. Siap menang artinya menyiapkan diri dengan segala konsep untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan siap kalah itu lebih tinggi siapnya daripada kesiapan untuk menang. Nah, karena ini kalah pasti terjadi, dan presentasi kalah lebih besar daripada presentasi menangnya. Jadi ini harus lebih disiapkan, lebih besar porsinya daripada partai politik. Pemasangan APK yang tersebar berikut. Giat ngopi dan pakisahan yang difasilitasi Polres Banjarbaru di salah satu kafe di Banjarbaru diakhiri dengan deklarasi bersama antara pimpinan Parpol, KPU, serta Polri untuk secara bersama menciptakan Kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan Pesta Demokrasi digelar. Tim redaksi TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar simulasi Sispam Kota dalam rangka menyiapkan personil yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Pemilu tahun 2024 mendatang. Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto beserta sejumlah pejabat utama di lingkup Polda Kalteng menyaksikan secara langsung simulasi Sispam Kota yang dilakukan oleh personil gabungan dari TNI Polri dalam rangka menyiapkan pasukan pengamanan pemilu tahun 2024 mendatang. Hal tersebut merupakan wujud keseriusan jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam menjaga dan mengamankan seluruh tahapan pemilu tahun 2024. Dalam simulasi ini diperagakan kondisi di suatu wilayah jika terjadi aksi unjuk rasa dari pihak manapun, sehingga para personil sudah siap mengatasi jika terjadi hal-hal yang dapat mengganggu Kamtibmas dalam pemilu 2024 mendatang. Kita tadi baru saja melakukan latihan atau Sispam Kota. Dikira Sispam Kota ya. Bagaimana kita mencoba melatih kepada diri kita semua, jadi bukan hanya polisi aja, bukan hanya TNI aja, tapi semuanya stakeholder yang ada berkaitan dengan pemilu. Melatih kita untuk mengetahui apa pekerjaan yang harus kita lakukan dengan beberapa pentahapan tadi. Karena kita sebentar lagi tanggal 28 akan sudah mulai situasi kampanye, dan kita juga sudah mulai pentahapan itu dari tahun 2022 malahan. Itu yang kita coba latihan, dan kita tadi bisa bekerja sama dengan baik apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita mengamankan. Karena situasi amannya pemilu, situasi amannya sampai dengan tahun depan nanti pilkada, itu merupakan garansi buat kita semua dan untuk kita semua di Kalimantan Tengah dalam keadaan aman dan nyaman. Karena tagline-nya adalah Pemilu Damai 2024. Detasemen Gegana Polda Kalimantan Tengah telah tiba di TKP. Dalam simulasi sistem pengamanan kota kali ini, Polda Kalimantan Tengah menerjunkan sebanyak 1.200 lebih personil gabungan yang tergabung dalam Satgas Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024. Diharapkan para personil dari tingkat Polda Kalteng dan Polres jajaran agar selalu siap dalam situasi apapun, terlebih pada tahapan pemilu saat ini dan mulainya masa kampanye pada tanggal 28 November mendatang. Dari Palangkaraya, Andika Eko melaporkan. Hidayatullah Balikpapan menggelar Silaturahmi Nasional atau Silatnas 2023 di usianya yang ke-50 tahun.
Silatnas tahun 2023 ini diikuti sebanyak 20.000 santri Hidayatullah dan dibuka langsung Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan memasuki usia yang ke-50 tahun. Di usianya yang ke-50 tahun ini, Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan menggelar Silaturahmi Nasional atau Silatnas tahun 2023 yang diikuti 20.000 santri Hidayatullah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam Silatnas ini, para santri mengibarkan bendera merah putih sebesar 1.000 meter persegi sebagai lambang nasionalisme dan bentuk dukungan bagi rakyat Palestina. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki membuka langsung Silatnas Hidayatullah 2023. Dalam kesempatan ini, Wamenak RI juga mengapresiasi kiprah 50 tahun Hidayatullah dalam memberi kebijakan kuat terhadap bangsa dan menjadi bagian komponen bangsa. Ya, kita sama-sama tahu Hidayatullah adalah ormas kemasyarakatan dan keagamaan yang sudah usia 50 tahun, punya pijakan yang kuat terhadap bangsa dan negara ini. Tentu ini merupakan apresiasi dari kita, apalagi salah satu bagian dari komponen bangsa. Mudah-mudahan Hidayatullah ini mampu memberikan kesejukan dan kedamaian di bawah, dan itu sudah dibuktikan oleh mereka. Terkait dengan pemilu, mudah-mudahan juga Hidayatullah ini menjadi bagian yang mensukseskan pemilu yang damai, pemilu yang aman, dan pemilu yang gembira. Lebih lanjut, Wamenak RI juga menyampaikan saat pemilu 2024 mendatang, keluarga besar Hidayatullah diharapkan bisa dan turut menyukseskan pemilu damai tanpa ada politik identitas. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Ratusan murid sekolah dasar dari 13 kecamatan se-Kabupaten Berau mengikuti Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni 2023. Porseni ini merupakan event perdana yang digelar di Kabupaten Berau sebagai bentuk penjaringan bibit atlet berkualitas. Inilah kontingen dari 13 kecamatan se-Kabupaten Berau yang akan bertanding dalam Pekan Olahraga dan Seni Porseni tingkat sekolah dasar tahun 2023. Event ini dipusatkan di Kecamatan Teluk Bayur yang sekaligus sebagai tuan rumah. Pihak panitia Porseni 2023 mengatakan pertandingan digelar sejak tanggal 22 hingga 25 November 2023 dengan jumlah peserta 920 orang. Cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi sepak bola, voli, bulu tangkis, dan atletik. Sedangkan untuk lomba kesenian terdiri dari menyanyi perorangan dan tari kreativitas. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai tanggal 24. Untuk cabang yang diperlombakan apa aja, Bu? Ya, cabang olahraga yang dilombakan yaitu sepak bola mini, voli putra putri, bulu tangkis putra putri, atletik putra putri, dan bulu tangkis putra putri. Dan sedangkan di cabang seni itu ada 2, lomba menyanyi solo dan tari kreasi Nusantara, serta cerdas cermat, yang diikuti oleh 13 kecamatan yang dihadir hari ini sekitar 920 peserta. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Muhammad Said menyampaikan ajang Porseni merupakan kesempatan untuk meningkatkan kreativitas dan mencetak bibit atlet. Arah ke depan, dan kami berkomitmen dan berjanji dari pemerintah Kabupaten Berau akan terus mensupport kegiatan-kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kreativitas, kemudian mengembangkan semangat-semangat, meningkatkan potensi kompetisi di Kabupaten Berau, dan tentu saja ini merupakan ajang yang luar biasa sebagai sarana silaturahmi mencari bibit-bibit unggul di Kabupaten Berau yang kita harapkan nanti dapat menjadi atlet yang mampu dengan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Porseni 2023 ini merupakan event yang pertama kali digelar di Kabupaten Berau yang nantinya akan digelar rutin setiap 2 tahun sekali. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Ya saudara, sebagai panduan Anda dalam menjalani aktivitas esok hari, akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Utara berlaku mulai esok hari. Selengkapnya dalam info publik berikut ini.
Dan sebelum kami mengakhiri Kalimantan Utara hari ini, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama untuk hari ini. Penderita HIV di Kalimantan Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan menjadi daerah tertinggi pengidap penyakit mematikan ini. Pengembangan tanaman kakao di Kabupaten Bulungan terus ditingkatkan melalui kawasan integrasi kakao. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat terkait pengembangan tanaman kakao menuju tahun 2025. Ya saudara, demikianlah keseluruhan informasi yang telah kami hadirkan dalam Kalimantan Utara hari ini. Saya Todo Stefan, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kalimantan Utara hari ini akan kembali esok hari. Salam damai Benuanta, Kaltara di hati, dan sampai jumpa.